Assalamualaikum, halo Sobat Kopi Talk, apa kabar? Perkenalkan, saya Kasya, sebagai host pada webinar kali ini. Kopi Talk adalah acara obrolan santai terkait berbagai hal profesi. Nah, Kopi Talk kali ini akan mengangkat tema aplikasi manajemen resiko akibat hazard. Pada hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten dan tentu saja berpengalaman di bidangnya. Ada Bapak Deden Wahyudianto selaku Direktur Utama TAP Kapital Indonesia. Halo Pak, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, lalu acara Kopi Talk ini akan dipandu oleh seorang komunikolog, yaitu Bang Ahmad Bangsawan. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kasya. Baik, sebelum dimulai untuk teman-teman peserta nanti diperkenankan melakukan tanya jawab melalui fitur kolom chat yang nanti akan disampaikan melalui moderator. Dan dimohon selama acara berlangsung peserta mematikan mikrofon agar tidak mengganggu proses webinar yang sedang berlangsung. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan kepada moderator Bang Ahmad untuk memandu acara. Silahkan Bang. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk, ngobrol asik aja. Baik, terima kasih Kasya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para peserta webinar khususnya pada acara Kopi Talk kali ini, para sahabat Kopi Talk. Kita ketahui bersama bahwa hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko akibat hazard. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang bicara manajemen risiko ini nampaknya sangat luas ya, baik risiko-risiko terkecil ataupun risiko-risiko terbesar. Dan di ruang ini sudah hadir narasumber kami, Bapak Deden. Saya biasa manggil Bang Deden sebenarnya, tapi mungkin akrab jadi panggil Bang Deden ya. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Bang Deden. Assalamualaikum. Puasa Bang Deden ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Iya. Ini peserta kita juga sudah hadir sekitar hampir 70 orang lebih Pak. 70 orang lebih ya peserta yang hadir. Mungkin dari para peserta ini bisa diberikan pencerahan Bang Deden untuk share keilmuannya mengenai resiko akibat hazard. Kita ketahui bersama bahwa memang banyak kejadian-kejadian ya, banyak katakan akibat-akibat dari hazard itu sendiri. Seperti di Amerika, di luar negeri lah gitu ya, apalagi di Indonesia juga banyak ya, mulai dari hal-hal yang besar yang dikelola oleh perusahaan milik negara atau perusahaan milik swasta, bahkan juga secara personal juga pasti ada akibat daripada hazard. Nah, mungkin Om Deden untuk lebih lanjutnya bisa Bang Deden bisa jelaskan kira-kira risiko akibat hazard ini terkait apa saja nih yang paling terlihat. Silakan. Oke, baik Pak Ahmad, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjalan puasa bagi yang melaksanakannya. Seperti yang disampaikan oleh pemandu acara maupun moderator bahwa kita akan membahas tentang risiko akibat hazard. Sebetulnya hazard itu sudah banyak kita rasakan bahkan dari hal yang terkecil gitu. Karena hazard itu saya boleh share screen ya? Ya, silakan kalau ada share screen aja. Oke, jadi bahasan kita sore ini adalah terkait dengan risiko akibat hazard. Di mana hazard itu kalau kita definisikan adalah segala hal yang atau situasi yang berpotensi membahayakan. Jadi kalau yang besar-besar mungkin kita sudah tahu ya beberapa waktu yang lalu ada kejadian kebakaran di kilang, kemudian hal-hal yang mungkin kecil dan kadang luput dari pengamatan kita adalah kecelakaan lalu lintas atau misalnya kecelakaan di tempat kerja, bahkan terpeleset di tempat kerja pun itu sebetulnya adalah risiko akibat hazard. Salah satu peristiwa yang akibat hazard terbesar yang dikenal oleh dunia itu di tahun 1947 yang sering dikenal dengan nama The Texas City Disaster. Waktu itu ada sebuah kapal yang bermuatan amonium nitrat kurang lebih 23.000 ton dan meledak. Dan akibat ledakan itu memicu ledakan-ledakan yang lain di kapal-kapal di sebelahnya maupun tempat penyimpanan minyak di pelabuhan tersebut yang mengakibatkan 581 orang tewas, bahkan hampir seluruh pemadam kebakaran di kota Texas waktu itu juga meninggal kecuali 1 orang. Dan yang paling bisa dikatakan mengerikan adalah ini adalah ledakan non nuklir terbesar yang pernah terjadi sepanjang masa. Kemudian yang juga dampaknya sangat besar ya, dan mungkin juga sampai sekarang sepertinya belum selesai dampaknya, itu adalah bocornya
sumur minyak di Deepwater Horizon di Amerika Serikat. Itu kejadiannya tahun 2010, ada ledakan yang besar gara-gara ada proses yang tidak berjalan gitu. Jadi hazard pun bisa muncul karena proses ya, bukan cuma karena memang lingkungan sekitar yang mendukung. Dan bahkan sampai saat ini mungkin BP sebagai operatornya waktu itu menjadi salah satu pihak yang masih traumatis terhadap bocornya minyak dan menyebabkan selain kebakaran juga adanya penyebaran limbah minyak yang terjadi di sepanjang pantai Amerika Serikat. Ini yang besar-besar nih. Nah, yang kecil apa sih? Bahkan jalan umum juga bisa menjadi hazard. Contohnya, misalnya kita sedang berjalan hati-hati gitu, naik kendaraan motor, naik motor atau jalan kaki bahkan gitu ya. Ada saja orang yang ceroboh atau tidak hati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jadi hazard itu sangat luas cakupannya dan memang situasi yang membahayakan bisa terjadi di mana saja. Yeah. Bahkan kalau kita bilang misalnya hal yang kita biasa pakai saat ini adalah pesan fasilitas pesan ya, WhatsApp misalnya. Kebocoran berupa hacking dari orang yang tidak bertanggung jawab pun itu adalah risiko akibat hazard. Hazard berupa apa? Pemanfaatan teknologi yang kurang tepat. Nah, hal yang umum biasa dipakai untuk menanggulangi hazard itu ada yang dikenal dengan alat atau tools atau misalnya cara, yaitu dengan HAZOP atau Hazard and Operability. Ini biasanya dikenal di kalangan manufacturing atau misalnya industri-industri yang memang melibatkan kondisi yang sangat berbahaya. Jadi dikenakan oleh ICI tahun 60-an, kemudian oleh Chemical Industries Association di Amerika dijadikan panduan dalam penanggulangan bahaya akibat hazard. Dan ini sudah banyak dipakai oleh industri ya. Kalau non industri sepertinya menggunakan metode-metode yang lain. Nah, terus apa hubungannya antara HAZOP dengan risk management? Hubungannya sangat luas karena kalau sebelum kita ngomong hubungannya dari mana, saya mau ceritakan sedikit tentang apa itu definisi resiko ya. Definisi resiko tuh banyak sebetulnya. Dari kamus pun ada berbagai macam resiko, tapi yang mungkin saat ini lebih mendekati itu adalah ada empat definisi yang saya ambil dari sebuah buku ya, dari yang ditulis oleh Paul Hopkins, di mana berdasarkan ISO Guide nomor 73 terkait dengan ISO 31000, resiko adalah effect of uncertainty on objective. Jadi dampak atau efek dari ketidakpastian atas suatu pencapaian tujuan. Atau misalnya oleh Institute of Risk Management, mereka punya definisi lain di mana risk adalah kombinasi dari probabilitas dan dampak atas sebuah peristiwa. Atau ada lagi Orange Book from HM Treasury, dia mendefinisikan lagi lebih sempit, lebih singkat lagi, ketidakpastian atas hasil. Atau Institute of Internal Auditor memberikan definisi yang agak panjang, di mana risiko adalah ketidakpastian atas peristiwa yang terjadi dan bisa berdampak pada pencapaian tujuan. Nah, ujung-ujungnya sebetulnya satu, risk itu adalah bagaimana sebuah tujuan bisa terhambat oleh hal-hal yang mengganggu. Nah, hubungannya di sini adalah saya kebetulan memang praktisnya di bidang ISO 31000 tahun 2018. Jadi memang kalau kita lihat dari frame ISO 31000, di sini ada prinsip, kemudian ada kerangka kerja dan ada proses. Nah, ketiga rangkaian ini akan menjadi satu satuan yang utuh dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko di sebuah perusahaan atau bahkan di diri kita sendiri. Kalau misalnya memang teman-teman merasa hidupnya sangat beresiko dan perlu di manage gitu, bisa menggunakan pendekatan ini. Nah, HAZOP itu sudah dikenal sebagai satu tools di dalam risk management yang khususnya pendekatan ISO 31000 ya, yang memang digunakan dalam khususnya sih dalam mengidentifikasi serta melakukan analisis risiko. Jadi tools HAZOP yang akan muncul berupa checklist dan daftar-daftar itu akan menjadi alat yang tepat untuk melakukan identifikasi risiko, kemudian melanjutkan dengan analisis risiko. Nah, dari identifikasi dan analisis yang tepat akan menghasilkan tingkat langkah-langkah penanganan yang lebih tepat untuk memastikan bahwa risikonya tidak terjadi. Nah, ini hubungan yang sangat erat antara HAZOP atau penanggulangan hazard dengan manajemen risiko. Dan kalau kita lihat sebetulnya buat apa sih kita mengimplementasikan manajemen risiko khususnya terkait dengan ISO 31000 ya tahun 2018, di mana
manajemen risiko itu akan menciptakan dan melindungi nilai. Nilai di sini adalah nilai dari perusahaan. Jadi dengan menerapkan manajemen risiko, nilai perusahaan atau value-nya perusahaan akan selalu terjaga dan terlindungi. Kemudian manajemen risiko juga saat ini memang sudah menjadi bagian integral dari seluruh proses organisasi. Jadi di tiap titik organisasi, di tiap unit kerja itu pasti ada risiko yang menempel di dalam. Kemudian juga karena risiko sudah menempel di dalam proses organisasi, otomatis juga akan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi setiap keputusan baiknya selain hanya melihat dari sisi achievement objektif dari perusahaan, juga melihat dari faktor risikonya. Jangan sampai ternyata target perusahaan tercapai tapi risikonya juga besar. Kalau kita bicara di beberapa perusahaan yang berbasis manufaktur, biasanya mereka ada pendekatan yang namanya QCDSA, Quality, Cost, Delivery, Safety, and Environment. Jadi kelima hal itu harus menjadi bagian yang tepat, dan di dalam kelima hal tersebut ada risiko yang menempel dan perlu dikelola dengan tepat. Kemudian karena adanya risiko tersebut juga akan terlihat jelas bagaimana sih ketidakpastian itu muncul di sebuah perusahaan, dan otomatis dari ketidakpastian yang terlihat akan bisa dibaca dan dibuat secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Jadi risiko yang muncul sekarang ya dikelolanya sekarang, tidak ditunggu sampai misalnya 6 bulan atau setahun yang akan datang. Dan karena memang kadang-kadang perusahaan juga mungkin belum sadar akan risiko, keunggulan dari penerapan manajemen risiko adalah kita kan bisa melaksanakan berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi tidak perlu langsung harus sempurna gitu. Kita bisa memulainya dengan hal yang sederhana dulu sesuai dengan informasi yang ada. Dan itu memperkuat juga bahwa dapat disesuaikan, dalam arti tergantung karakter organisasinya. Bahkan di organisasi yang berbeda dengan karakter bisnis yang sama, bisa jadi risikonya berbeda-beda. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah karena risiko itu nempelnya di manusia juga ya, karena ada faktor manusia yang bersikap dan bertindak, sehingga memang faktor budaya dan manusia juga menjadi hal yang penting, dan tentunya ada tuntutan untuk transparansi dan inklusif dalam pelaksanaan manajemen risikonya. Nah, yang paling seru sebetulnya dengan implementasi ISO 31000 ini adalah adanya hal yang sifatnya dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat memfasilitasi peningkatan yang berkelanjutan dalam organisasi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan manajemen risiko, khususnya yang menggunakan pendekatan dari ISO 31000, akan memiliki nilai yang terus bertingkat dan berkelanjutan. Jadi apapun yang terjadi, mau kondisi COVID, mau ekonomi sedang tumbang, kalaupun terjadi disrupsi, perusahaan akan dengan cepat bisa mengelola perubahannya dengan baik. Mungkin itu sih pembukanya dari saya, Pak Ahmad. Oke, Bang Deden, ini kalau misalnya kita lihat sedikit sejarah ya, tadi Bang Deden sudah ungkapkan bahwa pertama kali terjadi di mana, di Texas ya. Ya. Begitu banyak korban, dan belum lama juga kayaknya pernah terjadi di Timur Tengah ya, yang memuat amoniak juga. Ya. Sempat terjadi ledakan, sempat kebocoran juga. Nah, bahkan 2 hari yang lalu pasar Minggu kebakaran juga ya. Bahkan ada beberapa hal lain juga, ada salah satu perusahaan negara juga yang ikut terbakar kilang minyaknya. Ya, kira-kira ya. Betul. Nah, itu kalau bicara hazard lagi nih Bang Deden, mungkin bisa diungkapkan nggak kira-kira celah-celahnya di mana sih sebenarnya hal itu bisa terjadi gitu? Hazard itu pada dasarnya memang kondisi yang sudah nempel di tempatnya. Jadi misalnya seperti pabrik, kenapa pabrik harus ada jalur merah, jalur hijau? Karena memang sudah diketahui bahwa di jalur merah itu akan ada area-area yang berbahaya, misalnya. Atau di jalur hijau itu jalur jalannya forklift, sehingga manusia normal atau karyawan tidak boleh lewat jalur tersebut, misalnya untuk menjaga keamanan. Atau misalnya kenapa kok kita ketika memasuki satu area berbahaya harus menggunakan APD, helm, atau misalnya sepatu keselamatan, karena memang di area tersebut sudah mengandung potensi yang berbahaya. Atau yang paling gampang lah, kenapa kita harus pakai helm ketika berkendara bermotor? Itu juga karena memang ada potensi bahaya di jalan. Orang harus pakai seat belt ketika mengemudi, bukan karena buat gaya-gayaan atau takut ditilang oleh tilang elektronik ya, tapi memang kita ingin mencegah ada risiko yang besar terjadi pada kita. Ya. Gitu, Pak. Betul. Jadi tetap kalau bagaimana risiko pasti selalu ada ya. Hanya tinggal bagaimana kita meminimasi risiko itu sendiri. Betul. Nah, ini kalau bicara lagi hal-hal yang lain, misalnya bisa nggak diungkapkan apakah mungkin ada spesifikasi tentang hazard itu sendiri, hazard di bidang industri, hazard di bidang pertambangan, hazard di bidang mungkin ekonomi, perusahaan-perusahaan yang mengelola keuangan, jasa keuangan, kira-kira begitu. Bahkan dokumen yang salah digunakan pun sudah menjadi bahaya sebetulnya. Itu sudah menjadi hazard. Jadi kalau misalnya kita lihat
di banyak perusahaan nih saya masih suka mengamati ada dokumen-dokumen yang berceceran. Itulah mungkin kenapa akhirnya dicegah dengan sistem paperless gitu atau less paper gitu. Karena apa? Itu akan mencegah terjadinya kebocoran informasi. Pernah satu kejadian beberapa tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di sebuah manufaktur, karena kebiasaan kita menggunakan kertas bekas gitu ya, ternyata kertas bekas yang dipakai adalah laporan keuangan yang konfidensial. Nah itu kan satu hal yang membahayakan sebetulnya. Atau misalnya ketika misalnya kita secara tidak sengaja misalnya server yang kita gunakan ternyata misalnya bocor atau sistem keamanannya kurang gitu. Itulah kenapa saat ini kalau kita pahami semua ya, standar mutu sangat banyak sekali ya. Dari kualitas ada ISO 9001, kemudian dari keamanan sistem informasi ada ISO 27001, kemudian CSR pun ada ISO 26000 kalau saya tidak salah. Itu semua ternyata ada risiko yang menempel. Nah, kalau balik lagi ke tools yang bisa kita pakai ya ISO 31000 itulah jembatan semuanya. Jadi semua standar mutu, semua standar kerja, semua standar aktivitas itu akan terlindungi oleh implementasi. Jadi hazard pun bisa dicegah dengan masih bisa dicegah hazard ternyata ya. Tapi ya harus juga siap dengan berbagai risiko kalau misalnya terjadi kelengahan di dalam para pelaku. Pada saat kita melaksanakan manajemen risiko, semua aspek itu harus dilihat sehingga potensi-potensi yang muncul dan bisa mengganggu kelancaran aktivitas manajemen risiko atau aktivitas perusahaan secara umum ya sudah bisa dicegah dari awal. Itulah kenapa kalau di manajemen risiko itu kan ada tindakan-tindakan yang umumnya kita kenal dengan istilah mitigasi. Gitu. Bahwa mitigasi itu salah satu cara saja untuk mengelola risiko karena mitigasi itu kan sifatnya dia akan menghilangkan atau mengurangi probabilitas dan juga mengurangi dampak dari risiko tersebut. Dan tentunya masih banyak cara lain, misalnya kita bisa menghindarkan risikonya dengan mentransfer risiko tersebut kepada pihak lain. Kayak misalnya kita punya kendaraan diasuransikan, itu kan bagian dari kita transfer risiko. Atau misalnya kita mengavoid risikonya karena kita tidak tahu masalah seperti apa, ya kita harus menghindari risikonya. Atau bahkan tidak jarang juga kita harus menerima risiko tersebut. Misalnya perusahaan dapat edaran dari pemerintah nih bahwa THR tahun ini tidak boleh dicicil, harus dibayar penuh misalnya. Itu kan resiko sebetulnya, resiko bisnis. Tapi ya karena sudah menjadi resiko, sudah menjadi ketetapan pemerintah, ya kita harus menerima resiko tersebut. Gitu, Om Ahmad. Iya. Oke. Ini Bang Niran tadi ini ada yang juga menarik nih, hazard and operability. Sebenarnya kalau implementasinya kayak apa sih ini sebenarnya kalau diterapkan? Jadi salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dengan HAZOP itu adalah kita memetakan potensi bahayanya di mana sih di tiap-tiap titik kerja tersebut. Dan kemudian nanti disesuaikan dengan cara bekerja. Jadi kalau misalnya kita anggaplah misalnya saya menggunakan bolpen ini, kemudian ini sudah tahu ada potensi bahaya sebetulnya, karena ujungnya tajam, bisa menusuk saya. Nah berarti kan harus ada cara mengoperasikannya secara tepat. Misalnya tidak boleh menghadap ke penulis, misalnya harus menghadap ke bawah. Atau misalnya kalau kita di militer, misalnya kenapa kok ada pengaman di kokang pistol misalnya. Itu kan untuk mencegah tembakan yang tidak perlu. Nah itu harus dipastikan juga bagaimana sih mengoperasikan pistol tersebut. Nah itu bagian dari pendekatan HAZOP. Gitu kira-kira. Kalau untuk perusahaan-perusahaan finansial, apakah bisa dijalankan juga HAZOP seperti itu? Mungkin bisa ya, tapi mungkin skalanya kecil ya, karena memang kalau perusahaan finansial paling pendekatan bahayanya adalah bagaimana aset bisa terjaga. Misalnya server, server terlalu panas kan bisa membuat overheat, bisa mempercepat kerusakan juga. Atau misalnya di sekitar tempat kerja kita butuh yang namanya alat pemadam api ringan misalnya. Seringkali orang kurang aware tuh sama apa, seakan-akan itu tabung merah itu mengganggu gitu. Padahal itu sangat berguna sekali. Jadi ini mungkin cerita sedikit ya teman-teman ya. Beberapa tahun yang lalu saat saya masih bekerja di pabrik itu, meskipun saya bekerja di office, tapi saya kena tanggung jawab tuh menjaga 4 buah apar yang ada di sekeliling saya di area kira-kira sekitar 50 meter persegi. Gitu. Kenapa sih harus dijaga? Karena bahkan alat untuk mencegah resiko pun juga harus dijaga kesiapannya. Jadi tiap bulan saya harus mengecek kesiapan alat tersebut, dan ketika misalnya terjadi simulasi pemadam kebakaran, kita yang harus paling aware terhadap 4 titik kebakaran tersebut, karena bisa jadi apinya ada di titik yang paling dekat dengan lokasi kita. Nah itu cara-cara mungkin yang kalau di tingkat office ya, di tingkat ruang kerja yang perkantoran bisa digunakan kira-kira seperti itu. Jadi katakan ini sebenarnya HAZOP ini sepertinya untuk meminimize
potensi-potensinya Iya, berarti ya. betul. Kira-kira begitu. Bukan sesuatu yang sudah terjadi gitu Iya, ya. makanya kan di ISO 31000 mereka digunakannya di proses identifikasi dan Identifikasi. analisis. Betul. Ya kalau dilihat di presentasi tadi masuk di identifikasi ya. Risk Betul. identification. Hazard memang ada sendiri ya di ISO 2000 di ISO 3100 ini atau memang ditambahkan ini? Itu memang hanya jadi kan di ISO 31000 khususnya di ISO turunannya di ISO 31010 itu memang ada di situ disampaikan banyak metode manajemen risiko yang bisa dipakai oleh pelaksana manajemen risiko. Itulah kenapa memang pendekatan ISO 31000 menjadi sangat populer ya, karena semua metode bisa dipakai untuk melaksanakan aktivitas manajemen risiko seperti di salah satu tadi yang saya sampaikan ya, misalnya aktivitas di risk identification selain menggunakan HACCP misalnya kalau skup kerjanya lebih ringkas kita bisa menggunakan checklist misalnya. Kita bisa menggunakan metode-metode yang lain misalnya bisa menggunakan brainstorming, bisa menggunakan nominal group, bisa menggunakan interview. Nah, itu metode-metode yang kita bisa pakai untuk penerapan manajemen risiko. Jadi itu hanya metode saja sih, Pak. Metode aja ya. Iya. Tapi ada mungkin keunggulan atau kekurangan dari metode-metode yang lain? Enggak. Tiap metode memang punya kelebihan dan keunggulannya. Makanya Oke. memang metode-metode yang ada di ISO 31000 itu spesifik. Jadi mungkin di satu aktivitas bisnis bisa dipakai, tapi di aktivitas yang lain tidak bisa dipakai. Makanya kalau misalnya kita lihat di daftar alat yang bisa dipakai itu mungkin ada lebih dari 10 tools yang bisa dipakai untuk melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko. Kira-kira dari keunggulan implementasi tadi ini yang di ISO 3100 sebenarnya ada nggak 31.000. 31.000 sorry, bukan 3.100. 31.000 ya. Ini hanya khusus untuk dengan kaitan dengan HACCP atau memang sebenarnya kaitan dengan ISO yang lain? Nah, untuk tools ini memang yang tadi saya sampaikan itu memang spesifik untuk untuk pengelolaan risiko. Jadi mungkin saya coba ceritakan sedikit keunggulannya ISO 31000. Jadi beda dengan mungkin pendekatan manajemen risiko yang lain ya. Di ISO 31000 ini pendekatannya sangat generik. Makanya tadi kan ada bisa disesuaikan sesuai dengan informasi yang tersedia. Itu karena memang kita bisa menerapkannya pada berbagai aktivitas usaha. Dari level terkecil sampai level terbesar. Jadi company wise maupun unit kerja yang sempit bisa digunakan. Bahkan kalau misalnya saya sering bercanda sama teman-teman gitu ya. Bahkan OB pun bisa menggunakan ISO 31000 buat mengontrol pekerjaannya dia. Bagaimana dia harus membersihkan WC, bagaimana dia melihat potensi bahaya di toilet misalnya gitu. Itu bisa menggunakan itu. Dan contoh misalnya kalau kita mau menerapkannya di dunia HR misalnya, bisa saja kita mengukur resiko dari proses rekrutmen. Atau misalnya dari sisi keuangan kita bisa melaksanakan misalnya risk based budgeting dengan pendekatan ISO 31000. Atau misalnya di tingkat sales juga kita bisa mengukur resiko ketidaktercapaian penjualan dengan menggunakan pendekatan ISO 31000. Jadi sangat luas sekali implementasinya. Bahkan keputusan investasi pun bisa saja kita menggunakan ISO 31000 untuk pertimbangan manajemen risikonya. Saya pernah terlibat di sebuah proyek, mereka akan memperluas lahan perkebunan ya dengan menanam satu varietas pengganti gula. Sebelum mereka melaksanakannya mereka minta tolong untuk dibuat dulu kajian risiko, cost and benefit-nya, kemudian faktor risiko alam, risiko lingkungan, risiko manusia, itu dipetakan dulu seluruh sisi. Dan ternyata memang metode yang paling tepat dengan menggunakan ISO 31000. Itu serunya di situ, Pak. Serunya di situ ya. Iya. Tapi di satu sisi ada sedikit image yang lain bahwa sebenarnya keberadaan divisi atau bisa dikata ini biasanya ada di sebuah divisi ya atau di bawah direktur tentang manajemen risiko di sebuah perusahaan. Tapi banyak juga yang menyangka itu salah satu bagian yang sedikit mempersulit gerak perusahaan. Apakah benar? Mungkin beberapa tahun yang lalu iya ya, ketika misalnya atau misalnya yang menggunakan pendekatan manajemen risiko yang lain mungkin akan berpikir yang sama karena memang pengertian klasik dari risiko adalah hambatan dalam mencapai tujuan perusahaan gitu. Karena seakan-akan risiko itu hal yang sifatnya merugikan. Tapi sejak tahun 2009 ketika dikenalnya ISO 31000 itu sudah bergeser karena dampak dari ketidakpastian itu bisa positif bisa negatif. Bisa saja misalnya sebuah risiko ketika dikelola malah menjadi peluang bisnis. Atau bisa juga misalnya ketika memang adanya sebuah risiko yang memang akan sangat menghambat bisnis. Jadi memang mungkin dulu begitu ya, tapi harusnya dunia usaha sudah mulai berubah, bahkan harusnya sudah mulai melihat bahwa risiko ini perlu dikelola dengan baik. Kenapa? Kalau tidak dikelola justru malah bisa menghambat bisnis. Tapi dengan dikelola mungkin di tahap-tahap awal ya, pada saat misalnya perusahaan baru mulai menerapkan manajemen risiko akan muncul tuh
relaktansi, akan muncul perlawanan gitu dari karyawan. Aduh, ini tambah repot aja kerjaan gitu ya. Bikin ribet aja gitu. Tapi sebetulnya nanti setelah mulai berjalan, kemudian sudah ada tersedia risk dashboard, misalnya bisa dilihat oleh semua orang, kita malah akan terpacu untuk, wah bisa mungkin risiko tempat saya semakin kecil nih. Biar apa? Biar saya bisa, ibaratnya kalau misalnya butuh budget tambahan buat ekspansi usaha, minta budgetnya gampang gitu, karena faktor risiko sudah kita kelola. Kira-kira gitu kok. Ya memang sih kalau kita lihat dekade tahun 1990-an ya, atau tahun 2000-an lah. Ketika itu ada teman saya bekerja di sebuah proyek, bahwa K3 itu sebagai sesuatu divisi yang tidak dilirik dalam sebuah pekerjaan. Malah bahkan dianggap sebagai orang-orang buangan yang ditaruh di K3. Ya. Tapi sekarang ternyata enggak. Setiap proyek harus punya K3. Betul. Kalau nggak ada K3 nggak bisa jalan. Betul. Artinya semakin ke sini mungkin manusia sudah semakin beradab mungkin ya. Betul. dalam tanda kutip ya, di sebuah proyek ya. Nah, kalau sudah masuk ke sana mungkin ada spesifikasi tertentu mungkin bagi orang-orang yang harus menjalani profesi tersebut. Ya kalau untuk untuk di K3 ya memang ada kan memang sertifikasi khusus ya, untuk K3 umum, ada K3 untuk pertambangan. Memang itu ada sertifikasi khusus ya, dan memang di beberapa bisnis tertentu memang sudah dilindungi oleh undang-undang untuk untuk dapat berbisnis dengan tepat gitu. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya kita mau melangkah lebih maju dibandingkan peraturan, sebetulnya kita bisa melangkah lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi bisnis, sebetulnya OJK gitu ya, secara khusus sejak mengeluarkan kebijakan tentang annual report tahun 2016 kalau saya tidak salah. Yeah. Itu di POJK nomor 29 dan SEOJK nomor 30 itu sudah mensyaratkan bahwa salah satu bagian dari isi laporan tahunan perusahaan TBK atau perusahaan publik itu wajib menyertakan bagian dari manajemen risiko di dalam bagian tata kelola perusahaan. Yeah. Jadi ada subbab khusus tentang manajemen risiko. Harusnya itu menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan, setidaknya perusahaan publik ya, dan mungkin perusahaan-perusahaan lain yang ingin bisa berkompetisi dengan para perusahaan publik tersebut untuk melihat bahwa risiko itu adalah satu hal yang perlu dikelola. Yeah. Kalau saya pernah melakukan studi terhadap beberapa laporan manajemen risiko dari banyak emiten gitu ya. Ternyata yang terjadi itu adalah risiko hanya dicatat saja dan tidak dilakukan apa-apa gitu. Atau kalaupun misalnya ada mitigasi atau ada tindakan penanganan risiko, ya itu sifatnya hanya lip service saja. Padahal kalau misalnya melihat lebih jauh, justru dengan melaksanakan manajemen risiko yang tepat akan muncul tata kelola yang baik. Karena tata kelolanya muncul dari kepatuhan dulu nih. Yeah. Dari kepatuhan, dari kode etik akan muncul nanti penanganan risiko yang tepat, dan pada akhirnya ketika semua bisnis dilaksanakan dengan baik, dengan proper, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya perusahaan akan lebih nyaman dalam bekerja. Yeah. Pagar-pagarnya jelas. Mau berbisnis itu udah enak gitu. Jadi ketika ada yang menghambat, kita bisa melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Ya. Namun kebanyakan kalau dilihat sih untuk pengelolaan risiko ini kebanyakan dari pihak-pihak swasta ya dibanding pihak pemerintah, atau mungkin sebaliknya. Maksudnya begini, apakah Bang Dana sudah pernah melihat ada sedikit divisi khusus di dalam bidang pemerintahan yang menangani manajemen risiko? Setahu saya kebetulan pernah satu kelas mengambil manajemen risiko dengan beberapa orang dari Kementerian Perekonomian. Di sana mereka sudah mulai menginisiasi manajemen risiko untuk pemerintahan, dan ternyata sudah gayung bersambut sebetulnya dengan sejalan dengan munculnya versi ISO tahun 2018, ISO 31000 tahun 2018. Ternyata melalui Badan Standarisasi Nasional atau BSN, itu kemudian ISO tersebut dikonversi menjadi SNI, menjadi Standar Nasional Indonesia ISO 31000 tahun 2018. Sehingga widespreading-nya atau meluasnya pelaksanaan ISO 31000 atau pengelolaan manajemen risiko berbasis ISO 31000 bisa dilaksanakan oleh hampir semua bidang usaha. Dan kalau saya tidak salah tahun 2019 itu keluar sebuah standar nasional Indonesia, nomornya itu 8848. Itu adalah standar manajemen risiko untuk lembaga publik. Jadi lembaga-lembaga yang mendapatkan support dana dari APBN. Nah, ini berarti akan menyentuh siapa? Menyentuh badan pemerintah dari mulai kementerian, badan-badan negara, kemudian Pemprov dan Pemkap, bahkan mungkin sampai ke tingkat desa. Nah, dengan SNI tersebut sudah ditindaklanjuti. Ada beberapa kementerian, ada beberapa Pemprov yang sudah mengeluarkan edaran dari gubernurnya untuk melaksanakan manajemen risiko di wilayahnya masing-masing. Cuma memang belum ada pattern yang tepat apakah mereka akan menggunakan ISO 31000 atau mereka akan meraba-raba. Tapi
seharusnya dengan sudah adanya SNI ISO 31000 dan SNI 8848, lembaga-lembaga publik ini sudah bisa punya pola yang sama dalam melaksanakan pengelolaan risiko. Ya, jadi kira-kira ISO mana yang lebih tepat? Ya sampai sekarang saya masih melihat metode yang paling tepat untuk melaksanakan manajemen risiko tidak cuma di pemerintahan ya, bahkan di semua aktivitas usaha itu menggunakan ISO 31000. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya tadi saya sudah singgung juga ada ISO 9001, ada ISO 27001, ada ISO 19800 kalau berdasarkan kepatuhan. Itu semuanya adalah ISO-ISO yang menempel pada aktivitas masing-masing, aktivitas mutu, aktivitas keamanan IT. Tapi di tengah-tengahnya itu ada apa? Ternyata ada ISO 31000 sebagai jembatan atau panduan bagi pengelolaan risiko dalam mengimplementasikan masing-masing ISO tersebut. Jadi memang menurut saya pendekatan ISO 31000 untuk manajemen risiko itu pendekatan yang paling tepat hingga saat ini. Ya. Dan sejauh ini bagaimana pemerintah? Apakah sudah mensosialisasikan ke pihak pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten, kota? Disosialisasikan saya kurang tahu ya. Saya belum pernah mendengar itu atau membaca itu di media. Tapi dengan sudah adanya beberapa provinsi atau kota yang sudah menerbitkan aturan wilayah terkait manajemen risiko, seharusnya itu sudah dilakukan. Ya. Dan itu nampaknya pemerintah hanya sebagai regulator ya, yang melaksanakan manajemen risiko sendiri mungkin di luar pemerintahan daerah kayaknya, atau bagaimana? Sebetulnya masing-masing kalau lihat dari polanya seperti juga kalau kita bicara pola di perusahaan baik itu terkait dengan hazard maupun dengan yang lain, manajemen risiko dilakukan oleh para risk owner. Risk owner siapa? Risk owner itu orang-orang yang memang nempel sama risikonya. Berarti misalnya kalau di kelurahan itu ada risiko terkait misalnya masyarakat belum mengupdate data di kependudukan, ya berarti risk owner-nya adalah Pak Lurah. Atau misalnya kita lihat lagi misalnya di tingkat kecamatan misalnya. Ketika misalnya terjadi penyebaran COVID yang meluas gitu, risk owner-nya siapa ya? Pak Camat dan aparat di sekitarnya. Berarti memang ini bukan dilaksanakan oleh divisi manajemen risiko, bukan. Tapi oleh para risk owner-nya, dan divisi manajemen risiko baik itu di pemerintahan maupun di swasta hanya bersifat sebagai mitra dengan antara para risk owner dengan manajemen atau dengan kepala pemerintahan, sehingga pelaksanaan manajemen risikonya bisa lebih terarah karena ada yang membantu mengumpulkan semua daftar risiko, kemudian merating tingkat mana yang risikonya paling berat dan memberikan rekomendasi kepada pemimpin wilayah atau kepada pemimpin perusahaan untuk memilihkan yang mana dulu yang perlu dikelola lebih dulu, yang sifatnya mungkin lebih merugikan ke perusahaan. Ya. Oke, kalau pihak swasta mungkin dia bisa langsung melaksanakan tentang program manajemen risiko ya, apapun itu bentuknya, itu pelaksanaan langsung ataupun pelatihan bagi para yang ada di dalamnya. Tapi kalau pemerintahan, yang saya ketahui, dia harus terikat dengan sebuah peraturan, perda, yang memang harus ada anjuran di dalamnya tentang pelaksanaan manajemen risiko. Sejauh ini bagaimana, Bang? Apakah pemerintah daerah sudah ada yang mengeluarkan perda khusus tentang manajemen risiko? Sudah ada. Atau sebenarnya masih abu-abu? Sudah ada. Saya kalau salah itu ada dua pemprov yang saya tahu, yang saya pernah lihat dokumen itu 2 pemprov, dan ada 1-2 kota juga yang saya pernah lihat dokumennya langsung tentang manajemen risiko. Jadi kalau kita mengacu ke frameworknya manajemen risiko, bahwa harus ada kepemimpinan dan komitmen. Pimpinan wilayahnya sudah komit untuk melaksanakan manajemen risiko. Tinggal bagaimana di dataran operasionalnya para risk owner ini bisa melaksanakannya secara tepat. Bahkan misalnya kalau mau singgung lagi ke soal hazard tadi ya, misalnya tadi pagi saya melihat ada tim kebersihan yang membersihkan jalanan gitu ya, pasukan oranye lah bisa kita bilang gitu ya. Ternyata mereka pun juga menghadapi potensi hazard. Kenapa? Ternyata secara aktivitas mereka melanggar protokol kesehatan, tidak pakai masker gitu, kemudian berdekatan dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi memang itu pun perlu ditindaklanjuti, tidak cuma sebatas kebijakan, tapi juga sudah menjadi hal yang lebih membumi. Dan kalau misalnya ditanya apakah ada aturan yang lebih besar yang mengikat, di SNI yang 8848 itu ada ketentuan hukum based on undang-undang dan peraturan turunannya yang menjadi acuan atas pelaksanaan manajemen risiko di lembaga pemerintah. Ya. Kemarin saya juga sempat berbincang dengan beberapa mitra saya di pemerintahan. Mereka mengatakan kalau belum ada peraturan yang memang betul-betul tersirat undang-undang ya, maksudnya yang lebih tinggi, undang-undang di atasnya yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menindaklanjuti tentang program-program manajemen risiko, mereka masih berat. Karena kan mereka ininya kan alurnya undang-undang, perda, baru langsung surat edaran atau apapun itu. Mungkin
bagi yang sudah Pemprovnya sudah atau sudah ada perdanya atau ada pergubnya ya tinggal dilaksanakan saja sebetulnya. Dan yang belum ya bikinlah pimpinan pimpinan wilayahnya Pimpinan bikin. wilayahnya ya. Jadi kan memang harus dari atas. Karena Iya, kalau iya. misalnya inisiatifnya dari bawah ya tadi itu mungkin nanti ada kendala misalnya budgetnya nggak bisa dapat, Nah, implementasinya susah gitu. Tapi ya memang harus dari atas dulu. Makanya selain tadi kalau kita bicara di 3 lingkaran dalam manajemen risiko di komputer itu buat di atasnya memang prinsip. Kemudian ke sebelah kiri bawah itu kan ada kerangka kerja, di mana ya. tengah-tengahnya itu ada kepemimpinan komitmen. Hmm. Harus mulai dari mereka dulu, dari pimpinannya dulu. Kepemimpinan dan komitmen yang harus Betul. mulai. Kalau tidak ada juga hasil dari sana ya susah juga untuk Ya, berjalan ya. Ya mungkin perkembangan, pertumbuhan usaha atau misalnya pelayanan pada masyarakat akan terhambat. Iya. Oke, kalau ini sih kita cuma timbang-timbang aja ya. Kalau pihak swasta katakan kedudukan tertinggi tentang masalah manajemen risiko ada di direktur. Iya. Kalau di daerah berarti ada di kepala daerah, Iya. atau didampingi dengan yang lain, atau mungkin ada di divisi mana ya? Atau di dinasan. Kan kalau misalnya di perusahaan biasanya akan membentuk divisi manajemen risiko atau Iya. departemen manajemen risiko atau unit manajemen risiko, dan biasanya nempelnya ke direksi. Jadi aksesnya dia langsung ke direktur dan levelnya mungkin di level manajer. Jadi mungkin kalau misalnya kita bicara ke pemerintahan kota misalnya, bisa saja misalnya menjadi satu unit atau misalnya satu direktorat atau satu apa, tapi memang memiliki kewenangan dan akses langsung ke Kalau daerahnya. kepala daerahnya. Ya karena kalau di birokrasi kan seperti itu, Bang Deden ya. Kalau dia hanya sebagai unit saja, tidak ada akses langsung ke atas, ya sudah hanya tersimpan di situ Iya, saja betul, semua betul. data. tidak akan ada apa-apanya gitu. Iya. Tapi kalau dia misalnya ada di Bapeda, misalnya ada di kepala bagian misalnya, manajemen risiko, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau masih ada di tingkatan bawah susah. Gitu. Gimana? Ya balik lagi, bagaimana pimpinannya mau melihat risiko itu sebagai hambatan dan peluang bagi Iya. pertumbuhan di wilayah. Tapi sejauh ini belum ada ya upaya-upaya dari pemerintah daerah yang tergabung dalam asosiasi untuk betul-betul mereka meyakinkan bahwa harus terlaksana program. Saya belum melihat ya, tapi kalau ya kami dari lembaga pelatihan gitu ya sebagai penyelenggara pelatihan manajemen risiko, kurang lebih mungkin dalam 2 tahun ini kami sudah melihat ada sinyal yang positif ya dari lembaga-lembaga pemerintah, kan sudah mulai mengirimkan orang-orangnya Ya. untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Jadi ini tinggal menunggu waktu saja bagaimana ini bisa meluas. Tapi menurut hemat saya, kalau misalnya ada Pemprov, Pemkot atau siapapun yang memang lebih memandang risiko itu sebagai satu hal yang bisa meleverage atau mengungkit atau bisa mengangkat potensi bisnis atau potensi perkembangan wilayah, pasti akan lebih cepat dari yang lain. Itu Pak Ahmad. Oke. Ini tentang staf pemerintahan daerah lah, kita bicara staf pemerintahan daerah. Kalau dia mau membuat sebuah divisi baru tentang risiko, otomatis kan yang pertama adalah peningkatan kapasitas dulu. Iya. Mereka harus belajar di bidang apa? Betul. Ya dimulai dari level mana dulu nih kalau yang pasti harus paham manajemen risiko ya. Iya. Dan ya saya sih buka-bukaan saja, banyak sih lembaga yang melaksanakan pelatihan manajemen risiko dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda gitu. Iya. Tapi yang kami laksanakan di TAP Kapital memang fokus pada bagaimana sih teman-teman itu bisa aware, bisa paham dan bisa melaksanakan aktivitas manajemen risiko berbasis ISO 31000 pada bidang apapun. Jadi tidak hanya di bidang pasar modal, tidak hanya di bidang manufaktur, tapi dengan pemahaman yang kita berikan dalam pelatihan, dan kemudian kalau misalnya memang mau kompeten bisa ikut ujian di LSP pasar modal, itu akan menjadi hal yang positif ya, karena kelas terakhir yang kami jalankan itu kemarin di Kota Semarang itu membuat saya amazed karena ternyata bahkan perusahaan retailer yang tadinya juga saya pikir retail kan sudah punya loss prevention gitu. Yeah. Ternyata mereka sudah mengarah juga ke manajemen risiko. Jadi mereka sudah punya divisi manajemen risiko, dan kemarin memberangkatkan beberapa pucuk pimpinan di divisi manajemen risiko untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi melalui TAP Kapital dan kerjasama dengan satu lembaga di Jawa Tengah. Waktu kemarin yang di Jawa Tengah sempat ada ikut juga dari pemerintahan daerah. Itu ada dari saya lupa, tapi yang kemarin ikut itu banyakan sih dari perusahaan atau institusi yang ada di bawah pemerintah, di bawah wilayah, tapi dia itu lebih ke bisnis entity ya, misalnya ada dari Sarana Pembangunan Jawa Tengah, kemudian dari Bank Jateng gitu. Yeah. Lebih ke sana sih. Memang mungkin tinggal nunggu waktu untuk peserta dari lembaga pemerintahan yang semakin luas. Tapi ya 4 tahun yang lalu pun ketika saya sekelas dengan beberapa teman dari kementerian saya sudah ada, harusnya memang mungkin sudah lebih luas lagi. Ya. Saat ini. Bagi pemerintah daerah yang akan
memang belum mulai sama sekali bisa kalau di LSP pasar modal ya itu namanya sertifikasinya CRA atau Certified Risk Associate. Itu nanti bisa belajar dari situ, mengambil pelatihan dan kalau memang mau sertifikasi mengambil sertifikasi di situ. Nanti kalau memang sudah siap dan memang sudah ada yang kuat pemahaman dan kemampuan di bidang manajemen risiko, bisa langsung mengambil sertifikasi CRP atau Certified Risk Professional. Profesional ya. Itu bisa juga diterapkan ya. Bisa. Pemahaman keilmuannya untuk dimanfaatkan. Bisa sekali karena memang sifat ISO yang generik itulah yang memang bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dalam bidang usaha apa saja. Oke. Ini Bang Deden, sebelum kita lanjut, nampaknya mungkin sudah ada pertanyaan. Saya kembalikan ke host Tasya, apakah sudah ada pertanyaan dari peserta? Dan saya juga membuka untuk peserta sekalian, jika ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang sudah tersedia. Belum ada sih tapi Pak pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya? Belum. Silakan Pak Ahmad mau nanya lagi silakan. Oke, kalau memang belum ada, kita lanjut lagi obrolan kita. Sampai nanti ada yang bertanya baru kita stop. Jadi bicara tentang manajemen risiko sangat luas sekali ya, Bang, ya. Mau dibedah satu-satu juga, semuanya juga ada tentang risiko ya. Oke, tentang saya kemarin ada sempat pertanyaan juga. Mungkin nggak sih manajemen risiko masuk ke partai politik? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Masalahnya partai politik paling suka mengelola isu-isu yang bersifat paling suka mengelola risiko dan paling suka mencari risiko. Kalau itu saya tidak mau bicara ya, soalnya saya bukan politikus gitu ya, sehingga saya dalam kerangka ini lebih melihat bagaimana sih sebuah institusi usaha, sebuah bisnis, sebuah lembaga pemerintahan itu bisa menjadi lebih baik dengan manajemen risiko yang tepat ya. Dan bukannya promosi, tapi memang ini sudah terbukti gitu ya. Mungkin dengan pendekatan ISO 31000 akan membantu baik itu pelaku usaha maupun pelaksana pemerintahan dapat mengelola lembaga yang mereka jalankan itu dengan lebih baik. Ya. Jadi sekitar tahun 2010 apa 2008 saya lupa, waktu itu ada juga bertanya ke saya, dia seorang aktivis partai kebetulan. Mungkin nggak sih partai politik dikasih ISO? Gimana menurut Bang Deden? ISO yang mana dulu? Soalnya ISO tuh banyak soalnya. Oh gitu. Ya itu kalau misalnya memang mau, ya tergantung sih ya. Tapi kan sebagai sebuah lembaga politik, saya terus terang tidak paham dunia politik ya. Sehingga memang menurut hemat saya sih apapun sih bisa dikelola risikonya gitu. Tapi kalau menurut saya sih saya lebih fokus bagaimana sih melihat dunia usaha itu bisa lebih baik dengan mengelola risiko. Pemerintahan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan manajemen risiko. Nah, waktu itu memang saya langsung jawab, kalau partai politik nggak perlu lah pakai iso-isoan. Nanti kalian nggak iso opo-opo gitu. Tapi nggak apa-apa, Bang Deden. Nah, ini ada yang menarik lagi, Bang Deden. Sebenarnya komitmen dari seorang pemimpin, entah itu di perusahaan atau entah di pemerintahan daerah, ya. Kira-kira bagaimana untuk meyakinkan mereka agar mau benar-benar melaksanakan? Ya paling mudah sih menurut saya mereka berkaca dulu. Ketika mereka menjabat, ada masalah apa yang berat yang mereka harus hadapi. Kemudian lihat apa yang mereka lakukan atas masalah tersebut. Hasilnya seperti apa. Bisa saja langkah yang mereka lakukan tidak tepat karena tidak terstruktur. Ya. Nah, untuk membuat mereka bisa melihat lebih baik atau mencegah hal yang lebih buruk terjadi di masa yang akan datang, ya sudah mulai perlu tuh diidentifikasi dulu, dianalisis potensi masalahnya, kemudian dilakukan tindakan-tindakan atau alternatif tindakan mitigasinya. Tapi ya untuk mulai ke situ ya pemimpinnya dulu yang harus aware. Ya. Pemimpinnya harus melihat dulu. Bahkan kalau kita lihat misalnya, ya saya contohnya lah, pernah satu kejadian ini terkait hazard ya. Misalnya kita melihat peristiwa yang mungkin waktu itu ada pernah mobil-mobil mewah gitu berjalan di jalan tol tanpa pengawalan, kemudian salah satu ditilang misalnya. Ya. Kemudian akhirnya muncul permintaan maaf. Kan sebetulnya itu bisa dihindari dengan misalnya ketika konvoy menyampaikan secara baik misalnya kepada aparat bahwa kita mau konvoy misalnya mau ke satu wilayah tertentu, itu balik lagi perlu ada komunikasi, dan itu juga ada di ISO 31000. Jadi pada saat kita bicara proses, setelah nanti komitmen dari atasan ada, komitmen dari pimpinan ada, kemudian prosesnya dijalankan, salah satu hal krusial dalam manajemen risiko adalah komunikasi. Karena komunikasi ini akan membantu teman-teman sekerja atau unit-unit sekerja untuk saling mengingatkan atau saling memetakan risikonya,
dan saling membantu memetakan risiko di unit yang lain, kemudian bisa berkonsultasi dengan atasannya atau atasan di unit yang lain untuk memastikan bahwa memang faktor risiko dan faktor hazardnya sudah berkurang. Kayak misalnya kalau misalnya kita bicara di pabrik deh, sebuah mesin produksi yang besar misalnya, yang berbahaya bisa saja memunculkan risiko gara-gara hazard. Contoh saya pernah ngalamin tuh, ada sebuah mesin produksi gitu ya dikelola dipegang oleh seorang operator gitu. Nah itu kan kondisi mesin sudah berbahaya nih. Nah karena operatornya juga mungkin mengantuk, capek dan tidak aware sama standar pekerjaan yang harus dia lakukan, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi dia melaksanakan pekerjaan lembur, kemudian mungkin mengantuk, dan yang terjadi adalah dia lupa untuk meletakkan bagian atau komponen yang harus dia pasang di mesin tersebut, yang ada dia taruh tangannya sendiri. Alhasil karena kecerobohan itulah memunculkan adanya kecelakaan kerja. Kalau saya lihat, saya baca berita tadi pagi apa ya kalau tidak salah itu, bahkan Kemenaker menyatakan bahwa kecelakaan kerja di tahun 2020 lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Salah satu faktornya adalah karena kelalaian manusia. Ini udah ada yang nanya beberapa orang. Boleh silakan. Oke, yang pertama itu dari Teguh Bibiwono, dia bertanya sejauh mana kebutuhan tentang manajemen resiko dalam penyusunan anggaran eksekutif dan legislatif di daerah, baik Pemprov dan Pemda Pemkot. Ya, ini mungkin dari staf birokrasi nih bertanya. Terima kasih Pak Teguh. Saat ini memang sudah dikenal ya istilah risk based budgeting gitu. Jadi pembuatan budget berbasis risiko. Kalau di dunia usaha mungkin sudah banyak yang pakai ya, tapi ketika bicara di dunia pemerintahan mungkin Bapak bisa jadi pionir nih. Nah pendekatannya seperti apa Pak pendekatannya? Pendekatannya adalah kita bisa melihat apa yang menjadi implementasi dari budget tahun sebelumnya. Kemudian kalau misalnya itu terkait pelayanan berarti kita lihat bagaimana sih nilai pelayanan yang diberikan, apakah sudah 100% tercapai atau misalnya masih ada kendala. Nah, kendala-kendala itulah yang perlu dikelola untuk pertama ditingkatkan kualitasnya, yang kedua dikurangi hambatannya. Dan dengan cara apa? Dengan cara melihat pendekatan-pendekatan risiko atas aktivitas budgeting di lembaga yang Bapak jalankan. Jadi sangat mungkin sekali Pak melaksanakan risk based budgeting di dunia pemerintahan. Selanjutnya kasih siapa lagi yang bertanya? Selanjutnya, resiko yang positif itu menjadi nilai tambah untuk menurunkan resiko yang negatif. Selama ini, resiko selalu dikonotasikan dengan sesuatu dampak negatif pada suatu hal, pekerjaan atau bisnis. Bagaimana pendapat Pak Deden tentang pendapat ini? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan skill sehingga sebagai individu kita bisa menjadi ahli yang kompeten di bidang resiko? Oke. Yang pertama mungkin tadi saya sudah singgung ya. Sudah singgung bahwa resiko itu kan dampak dari ketidakpastian. Dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau yang negatif ya kita harus kurangi probabilitas dan dampak negatifnya agar nilainya mengurang gitu. Nilai hambatannya berkurang. Tapi kalau misalnya itu sifatnya peluang ya kita harus tingkatkan lebih baik. Contoh misalnya kita saat ini mungkin teman-teman yang biasa di marketing gitu. Beberapa tahun yang lalu mungkin posisi seorang marketing itu sangat hebat, penghasilannya besar gitu. Tapi sekarang dengan digital marketing yang berbiaya rendah, tugas teman-teman yang di marketing offline sudah mulai berkurang gitu. Sehingga di satu sisi akan menjadi peluang, tapi kalau di satu sisi menjadi hambatan nih kalau teman-teman yang di marketing itu misalnya terlena dengan cara offline-nya mereka. Tapi kalau mereka melihat resiko online ini menjadi sebuah peluang, bahkan mungkin pasarnya semakin luas dan tidak terbatas gitu. Nah, untuk bisa melihat hal itu, menurut hemat saya sih ya kompeten di bidangnya gitu. Dan kompeten itu bukan berarti oh ya saya bisa melaksanakan itu, karena pembuktian kompetensi itu harus diwujudkan dengan sebuah uji kompetensi. Jadi kalau misalnya kita melihat pelatihan-pelatihan yang muncul saat ini yang mungkin banyak ya, salah satu yang mungkin perlu teman-teman lihat itu adalah ujungnya di mana. Apakah ujungnya hanya selesai pelatihan kemudian selesai, atau misalnya dilanjutkan dengan uji kompetensi. Nah, karena saat ini misalnya gampangnya deh, Bapak Ibu misalnya menyusun CV nih. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa CV yang disusun itu memang sesuai dengan kompetensinya? Karena kan CV sifatnya subjektif ya. CV itu kan yang bikin kita sendiri gitu. Kita yang menilai, kita yang membanggakan diri kita sedang menjual diri kita di dalam CV gitu. Nah, untuk pembuktiannya seperti apa? Makanya CV itu biasa dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung.
Contoh misalnya dalam satu CV disebutkan bahwa saya ahli manajemen risiko, sudah 10 tahun bekerja di bidang manajemen risiko. Ketika di interview, interviewernya akan bertanya, "Buktinya apa Bapak sudah memiliki kompetensi manajemen risiko?" "Oh, saya pengalaman 10 tahun." Mungkin pembuktian paling awal dari SK pengangkatan misalnya. Tapi bagaimana dia melaksanakan proses yang tepat kan harus dipertanyakan lagi. Nah, untuk bisa melaksanakan proses yang tepat harus diwujudkan dengan uji kompetensi, dan dari uji kompetensi itu dia akan dapat menunjukkan kompeten atau tidak. Dalam arti, secara knowledge atau pengetahuan, secara skill dan, attitude atau sikap kerja dalam melaksanakannya itu sudah merupakan satu kombinasi yang tepat. Karena, eee, CV hanya sekedar CV, pengalaman hanya sekedar pengalaman, tapi kalau kita memiliki kompetensi, kita sudah memiliki 3 dimensi. Kemampuan atau skill, pengetahuan atau, knowledge, dan attitude atau sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi baiknya bagi yang ingin, kuat di bidang manajemen risiko ya mengambil sertifikasi manajemen risiko. Ya, ini ada yang menarik sebenarnya, Bang Deden, bahwa divisi manajemen risiko itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu, sifatnya konstan ya, tetap ya. Tapi kalau di pemerintahan bisa berubah bisa tidak. Nah, yang repotnya lagi kalau di pemerintahan kadang nih ada, staf yang sudah diberikan pelatihan, tiba-tiba pas pulang 3 bulan dimutasi. Akhirnya program manajemen risiko itu tidak pernah berjalan secara kontinu dan baik. Nah, ini sulitnya di sini memang Nah, bagi pemerintah daerah. ini bisa Ya. bisa justru itu kenapa makanya manajemen risiko itu harusnya sudah menempel secara melekat di dalam diri semua orang yang berkaitan baik itu di pelayanan maupun dalam bisnis. Karena, eee, contoh misalnya ada sebuah lembaga yang sama tuh kasusnya, dia lembaga lembaga bisnis dan mengalami masalah mungkin tiap tahun ada rotasi karyawan gitu. Nah. Akhirnya memang mau tidak mau mereka harus mensertifikasi hampir semua karyawannya, setidaknya mungkin sepertiga dari karyawan mereka harus disertifikasi, tentang hal-hal yang terkait dalam bisnisnya mereka. Dan memang, itu bukan tuntutan, itu sudah menjadi apa ya, harusnya sudah menjadi satu willingness atau memang keinginan atau tanggung jawab perusahaan terhadap yang mereka kelola. Karena kalau misalnya hanya memberangkatkan, misalnya saat ini seorang kepala divisi manajemen risiko diberangkatkan pelatihan, tapi tim kerjanya tidak memiliki kompetensi yang sama, hasil ketika atasannya promosi menjadi direktur misalnya atau pindah ke tempat lain, akan terjadi gap kompetensi. Nah, itu yang harus dicegah. Makanya memang sebaiknya, setidaknya kalau misalnya dalam satu perusahaan, anggaplah misalnya ada 10 unit kerja, ya paling tidak ada 10 orang yang Ya, satu unit ada 2 atau kompeten. Iya, betul. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Mbak Kasya? Ini ada lagi pertanyaan dari Alfian. Ya. Bagaimana caranya memaksimalkan resiko positif atau opportunity ketika melakukan proses manajemen risiko? Apakah ada cara khusus untuk mengidentifikasi resiko positif? Cara khusus sih tidak ada ya, karena kan, sebetulnya kan, tadi saya sudah ceritakan ada tools-tools yang bisa dipakai gitu ya, ada HAZOP, ada, brainstorming, ada checklist, ada macam-macam gitu ya. Itu teman-teman, bisa memetakan itu dan melihat apakah resiko yang mereka catat itu akan bisa menjadi peluang atau hanya murni menjadi penghambat bisnis. Nah, ketika misalnya ada yang sifatnya menjadi peluang, itulah gunanya ada analisis risiko. Kita harus melihat probabilitasnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kalau probabilitasnya misalnya terlalu tinggi tapi dampaknya bisa juga positif, ya itu kita tinggal memperkuat hal positif itu dengan tindakan-tindakan penanganan risiko yang tepat. Jadi, bisa saja, apa namanya, yang positif delivery dengan baik. Kayak tadi misalnya saya ceritakan soal marketing, orang marketing yang mereka hanya berkutat dalam marketing offline, kemudian akan tergerus dengan kemajuan teknologi kalau dia tidak mau belajar digital. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang punya kemampuan digital marketing ditambah kemampuan persuasif dalam menjual secara offline, saya yakin pertumbuhan, bisnisnya akan lebih baik dibandingkan yang hanya menggunakan, pendekatan konvensional saja. Halo Kasya, masih ada yang bertanya? Masih ada lagi Pak, Wah, masih ada 2 lagi. Waktunya sudah habis tapi nggak apa-apa, silakan. Dua lagi. Dari Jamie, peluang karir di manajemen risiko seberapa besar ya Pak? Peluang karirnya tadi saya mungkin tadi Pak Ahmad juga menyampaikan ya, kalau misalnya ada yang pindah divisi seperti apa gitu. Manajemen risiko itu memang kalau kita bicara hanya sempit divisi manajemen risiko ya memang hanya sedikit mungkin ya perusahaan yang, berperan. Tapi kalau kita lihat secara lebih besar bahwa manajemen risiko itu tidak harus menjadi seorang pemangku jabatan manajemen risiko. Tapi malah dengan kemampuan manajemen risiko, kita bisa menjadi ahli di bidang apapun. Bisa menjadi seorang HR yang, berpandangan lebih luas karena jago manajemen risiko, bisa menjadi seorang marketing yang lebih hebat karena melihat
faktor-faktor risiko persaingan yang terjadi, Ya. bisa menjadi orang finance yang lebih baik dengan melihat bagaimana audit dibuat berbasis risiko, atau misalnya bahkan kalau misalnya kita bahkan mau jadi seorang entrepreneur pun kita bisa menjadi entrepreneur yang hebat. Karena apa? Karena setiap langkah bisnis bukan dihambat oleh risiko, tapi kita mengelola risikonya menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya ditanya potensi karirnya ada di mana, ya tadi misalnya kalau ngomongnya jabatan, dengan sekarang manajemen risiko sudah ada SNI-nya, sudah diterapkan akan menjadi mandatori untuk semua lembaga publik. Berarti apa? Semua jabatan di level mungkin bahkan di level RW kali ya. Dari level terendah pemerintahan sampai level tertinggi pemerintahan harus harus aware sama Harus risiko. aware, Berarti ya, kemungkinan besar, betul. anggaplah ASN ada misalnya 5 juta orang. Berarti potensi para ASN yang harus paham risiko ya mungkin paling tidak seperempatnya atau separuhnya mungkin ya. Jadi peluang di ASN sedemikian besar, apalagi di sektor swasta gitu. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang di OJK yang tadi saya sampaikan mengatur perlunya manajemen risiko di perusahaan-perusahaan publik, kebayang tuh berarti kesempatan itu tetap ada. Dan seorang ahli manajemen risiko tidak perlu bekerja di bidang manajemen risiko. Kalau dia minatnya di bidang audit, bisa jadi dia jadi seorang auditor yang hebat loh. Atau misalnya dia menjadi seorang compliance, dia bisa menjadi seorang compliance yang hebat. Atau bahkan ketika dia misalnya punya bisnis sendiri, dia bisa menjadi CEO yang hebat karena setiap pertimbangan bisnis selalu ada risiko yang dikelola dengan baik. Gitu mungkin Mbak Kasya dan Mbak Jenny. Ya, masih ada lagi, makasih ya. Ya, Masih ada saya dua kasih lagi, kesempatan sekarang nambah sekitar 3-4 dua lagi menit ya. lagi. Karena orang juga buka Oke. puasa loh. Iya, Silakan, baik. silakan Kasya. Bagaimana sih penerapan manajemen risiko di lembaga pemerintahan atau lembaga pelayanan publik, terutama ISO 31000/2018? Di dalam SNI 8648-nya itu harus disarankan setiap lembaga yang belum memiliki standarisasi manajemen risiko itu menyusun dulu yang namanya roadmap, peta jalan. Jadi peta jalan dulu disusun, dari peta jalan itu akan dilihat akan memuat tuh aktivitas apa saja yang harus dijalankan, infrastruktur apa saja yang harus disiapkan, kemudian setiap tahapan dari roadmap tersebut diikuti. Biasanya kalau kalau saya lihat dari panduan yang ada itu, mungkin untuk sebuah lembaga pemerintahan yang baru akan melaksanakan manajemen risiko, paling tidak tahun pertama itu harus menyiapkan dulu infrastrukturnya, menyiapkan orang-orangnya disertifikasi dulu, kemudian dari pucuk pimpinan lembaga pemerintahan yang mengeluarkan perda, pergub atau surat serupa yang mengikat karyawan di bawahnya untuk melaksanakan manajemen risiko, kemudian menyiapkan infrastrukturnya, misalnya membangun divisi manajemen risiko dan seterusnya sesuai dengan roadmap yang sudah ada. Jadi mungkin dalam setahun pertama akan sangat struggle menyusunnya, tapi setelah itu berjalan dan semakin meningkat maturity levelnya, harusnya semakin ke depan akan semakin mudah. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Boleh, Satu silakan. lagi. Bagaimana cara merubah risiko menjadi sebuah peluang? Banyak sebetulnya caranya. Tadi saya contohkan tadi ya, misalnya seperti marketing. Berkembangnya teknologi membuat hal menjadi mudah gitu. Tadinya kita komunikasi harus lewat surat menyurat manual, kemudian muncul mesin fax, kemudian muncul email, kemudian muncul media sosial gitu. Itu perkembangan yang sangat cepat gitu. Kebetulan saya termasuk generasi yang mengalami itu semua tuh. Dari masih nulis pakai mesin ketik manual yang cetak-cetok gitu sampai yang generasi. Ya. Sampai yang memang sekarang sudah sangat maju, cukup dengan gawai saja gitu, cukup dengan gadget saja saya sudah bisa melaksanakan pekerjaan saya. Nah, ketika misalnya kita melihat bagaimana sih merubah risiko itu menjadi peluang, nah kita harus jeli melihat apa yang ada di sekitar kita yang tadinya mungkin menghambat kita berusaha harus menjadi peluang. Misalnya kita punya kendala di bahasa nih, rata-rata orang Indonesia itu punya kendala bahasa. Saya pernah disebutkan bahwa Indonesia itu bukan kelompok masyarakat dengan pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, tapi mungkin bahasa ketiga atau keempat. Karena bahasa pertama pasti bahasa Indonesia. Yang keduanya mungkin kalau bapaknya orang Sunda berarti bahasa Sunda. Ibunya orang Jawa berarti bahasa Jawa. Mungkin bahasa Inggris bahasa keempat atau bahasa kelima, karena ada bahasa slang juga tuh. Bahasa gaulnya dulu gitu, baru bahasa Inggris. Nah, berarti kan itu sebenarnya jadi hambatan buat dia. Nah, harusnya dia melihat bagaimana hambatan ini bisa menjadi peluang. Ya udah, berarti saya harus belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbisnis. Atau misalnya perusahaan yang tadinya misalnya melihat kantor misalnya, oh tadinya kantor kami di daerah Sudirman biayanya mahal gitu, menjadi hambatan bisnis sih, karena dengan kondisi pandemi kami tidak bisa banyak berusaha. Tapi dengan melihat, oh ternyata dengan anggaran yang kita punya untuk menyewa gedung di kawasan Sudirman misalnya, atau di kawasan Segitiga Emas yang lain, kita bisa bergeser ke samping misalnya ke daerah yang lebih sepi tanpa menghilangkan
kemampuan bekerja bahkan mungkin meningkat gitu. Itu juga yang dilakukan oleh staf kapital ketika misalnya kondisi COVID melanda, kemudian kami mendapat hambatan dari pembatasan ruang gerak ya, karyawan harus dibatasi segala macam. Kemudian kami melihat ada kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan aktivitas usaha dengan bergeser ke tidak ke kawasan emas lagi, tapi kawasan yang memang kita punya ruang ruang usaha yang lebih luas, ruang aktivitas yang lebih luas, dan akhirnya kita bisa punya studio kecil ini gitu ya, untuk melaksanakan offer berbagi dengan teman-teman gitu. Teman-teman yang lain. Jadi banyaklah cara Oke. untuk meleverage potensi risiko menjadi peluang. Yang pasti kalau kita sudah belajar manajemen risiko, kita akan menjadi manusia yang selalu siap, konsisten, dan siap ditempatkan di mana saja. Betul. Dan siap menghadapi kondisi terburuk yang bakal terjadi. Baik, sahabat Kopi Talk, demikian perbincangan kita kali ini bersama narasumber kita Deden, dan semoga apa yang sudah dipaparkan selama hampir 1 jam ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.